Amerika Serikat dan Rusia telah menyepakati untuk mengadakan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 15 Agustus 2025 di Alaska. Pertemuan itu akan membahas cara-cara untuk mengakhiri perang di Ukraina. Alaska sendiri memiliki makna sejarah yang unik bagi kedua negara. Dahulu, wilayah itu adalah milik Rusia sebelum resmi menjadi negara bagian AS pada tahun 1959. Lantas, bagaimana Amerika Serikat bisa memiliki Alaska? AS membeli Alaska dari Rusia pada 30 Maret 1867 dengan harga 7,2 juta dolar AS atau setara 99 miliar rupiah. Pembelian Alaska itu pun menambah arti simbolis dari pertemuan yang akan datang antara Trump dan Putin. Sejarah penjualan Alaska sendiri dimulai jauh sebelum menjadi negara bagian AS. Wilayah seluas 1,5 juta kilometer persegi itu awalnya beberapa kali ditawarkan oleh Rusia kepada AS. Namun, pecahnya Perang Saudara pada 1861 menghentikan pembicaraan tersebut. Pada Desember 1866, setahun setelah perang berakhir, Tsar Alexander II memerintahkan Menteri Urusan Amerika, Baron Edward de Stoikel, untuk kembali membicarakan penjualan Alaska. Rusia memutuskan menjual Alaska karena biaya pengelolaan wilayah itu dianggap terlalu mahal. Saat itu, Rusia juga tengah mengalami masalah utang akibat Perang Crimea pada 1853 sampai 1856. Hubungan Rusia dengan penduduk asli Kepulauan Aleut memang baik, tetapi berbeda halnya dengan suku Tlingit yang menolak kehadiran bangsa Rusia dan beberapa kali melakukan perlawanan. Alasan lainnya, para politisi Rusia lebih memilih mengarahkan ekspansi ke Asia dan menilai bahwa cepat atau lambat Alaska akan dikuasai Amerika Serikat. Baron Stoikel pun mendekati William Henry Seward, sekretaris dua Presiden AS, Abraham Lincoln dan Andrew Johnson melalui perantaraan Terlouet, seorang politisi sekaligus jurnalis. Seward dikenal sebagai pendukung politik ekspansionis dan memang sejak lama menginginkan Alaska menjadi bagian dari AS. Negosiasi pun dimulai pada 11 Maret 1867. Awalnya, Stoikel tidak langsung mengungkapkan niat menjual Alaska. Namun, ketika Seward menunjukkan minat, ia pun membuka rencana penjualan tersebut. Pada 29 Maret 1867, keduanya menyelesaikan rancangan kesepakatan penyerahan Alaska dengan harga 7,2 juta dolar AS. Sehari kemudian, perjanjian pembelian ditandatangani. Namun, kesepakatan itu sempat memicu perdebatan. Sejumlah surat kabar berpengaruh seperti New York Tribune mengkritik keras pembelian tersebut. Masyarakat AS pun terbelah. Sebagian mendukung karena dianggap sebagai langkah awal untuk menganeksasi Kanada, sementara sebagian lain menolak. Kesepakatan itu kemudian diajukan ke Senat pada 30 Maret 1867. Senator Charles Sumner, salah satu penentang, bahkan berpidato selama lebih dari 3 jam. Meski begitu, Senat akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut pada 9 April 1867. Pada 18 Oktober 1867, bendera Amerika Serikat resmi berkibar di kota Sitka. Sementara itu, para penentang pembelian Alaska tidak menyerah. Mereka bahkan mencoba memakzulkan Presiden Andrew Johnson meski gagal. Kelompok anti-Alaska juga melancarkan tuduhan suap terhadap Baron Stoikel, tetapi tuduhan itu berhasil dimentahkan lewat voting di Senat dan Parlemen. Hingga Juni 1877, Alaska berada di bawah kendali Angkatan Darat sebelum diambil alih sebentar oleh Kementerian Keuangan dan beberapa satuan militer. Warga Rusia di Alaska berstatus sebagai penduduk tidak tetap dan sebagian besar kembali ke Rusia setelah penjualan.
Mereka yang memilih bertahan diberi waktu 3 tahun untuk menjadi warga negara AS, namun banyak yang memilih pulang ke Rusia. Pada Mei 1884, pemerintahan sipil dibentuk setelah Alaska berstatus sebagai distrik. Akhirnya, pada 3 Januari 1959, Alaska resmi menjadi negara bagian ke-49 Amerika Serikat.